Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request, kita bakalan bahas seputar Bitensor atau dengan tikernya yaitu TAO. Dan sebelum video ini saya lanjut, tentunya kayak biasa disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, yaitu tepatnya di tanggal 5 April tahun 2025, Bitensor ini ada di harga kisaran 217-an US dollar per koinnya. Dan di sini kita bisa lihat secara market cap atau secara kapitalisasi pasarnya, Bitensor ini menempati urutan ke-46 teman-teman, berdasarkan market cap ya. Dan di sini kalau kita coba lihat dari sektor AI teman-teman, di sini kalau udah disortir dari sektor AI, kita bisa mengamati ya bahwasannya Bitensor ini masih menempati top 3 teman-teman, di bawah Near Protocol dan juga ICP. Dan kalau kita coba cek nih dari segi chartnya teman-teman ya, kalau kita pindah ke chartnya, Bitensor nih, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga saya udah pernah bahas teman-teman. So buat kalian yang sempat nonton video saya sebelumnya, pada saat itu kalau nggak salah price action Bitensor itu masih di kisaran harga ini, dan pada saat itu ada potensi memang saya katakan ya, di salah satu probabilitasnya ada kemungkinan Bitensor ini buat testing lagi atau uji lagi ke area demand zone yang ada di sini. Dan ternyata, seperti yang kalian lihat ya, sekarang Bitensor ini sedang testing lagi di demand zone atau di support areanya nih yang di sini teman-teman. Dan kalau kita coba lihat secara open interest di sini, nah dalam 24 jam terakhir memang ada sedikit penguatan open interest ya buat Bitensor, yaitu di angka 1,39%, dan itu wajar aja ya mengingat memang, di sini sempat ada sedikit bounce dari Bitensor. Dan kalau kita coba lihat nih, di sini ada beberapa probability yang mungkin bisa saya deliver ke teman-teman seputar Bitensor ini. Tapi tentu kayak biasa saya ingetin sekali lagi, ini bukan saran finansial dan saya juga sangat mungkin salah. Maka dari itu teman-teman diwajibkan banget atau harus banget due diligence dan analisa mandiri juga, teman-teman. Nah, yang pertama, di sini ada potensi ya buat Bitensor memang bisa aja nih teman-teman, ini dia rebound dari demand area ini. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat ini demand area yang sangat-sangat krusial buat Bitensor. Karena kalau misalkan demand area ini di-breakdown teman-teman, ini nggak ada lagi loh di bawah-bawah sini, area support atau demand area yang, secara historical mampu menahan pergerakan harga dari Bitensor teman-teman. Di mana demand area ini sendiri udah banyak banget nih menahan pergerakan harga dari Bitensor ini, kalian bisa lihat sendiri ya beberapanya. Nah, kalian tuh bisa notice beberapa tuh, ini cukup banyak teman-teman yang, tertahan di area-area ini ya. Kalian bisa hitung sendiri. Namun, hal tersebut berarti ketika di demand area ini secara psikologi nih teman-teman, ketika harganya menyentuh di kisaran demand area ini, berarti kan ada buyers nih teman-teman, yang quote on quote tertarik buat, akumulasi dari Bitensor ini. Dan kemarin-kemarin pas saya baca juga beberapa komenan dari kalian, itu banyak nih yang nanya, "Bang, apakah di harga kisaran 200-an dolar ini udah cocok nih buat akumulasi?" Dan lain-lain. Dan mungkin itu bakalan saya jawab, tapi, tentunya nggak ada jawaban yang spesifik ya teman-teman buat hal tersebut. Jadi seperti yang tadi saya katakan, memang ada potensi, Bitensor ini bisa bounce dan ya mungkin naik lagi dan menguji lagi ke resistance-nya yang ada di atas ini. Tapi, seperti teori ya teman-teman, kalau misalkan areanya ini udah sering diketuk, maka ada potensi memang bisa di-breakdown teman-teman. So, kalian siap gak jika memang kalian ternyata udah akumulasi nih dan ternyata Bitensor-nya harus breakdown dan turun ke level harga yang lebih bawah gitu. Jadi ini masalah risk to reward ratio aja dan risk management kalian gitu. Apabila memang kalian, quote on quote tertarik buat akumulasi, dan sekali lagi ini bukan ajakan jual beli ya. Jadi memang, possibility pertama ada potensi buat dia bisa rebound ya, tapi memang ada potensi juga buat dia bisa koreksi lebih di bawah, harganya ini. Dan salah satu konfirmasinya adalah satu demand zone yang ada di sini tentunya, dan kedua adalah kalau kalian perhatikan ya teman-teman, ini sangat disayangkan sebenarnya low point yang di sini itu udah dilewati teman-teman. Nah, low point yang di sini itu udah dilewati sebelumnya, dan ya memang sebelumnya sempat ngekor ya lebih di bawah sini, dan hopefully dia nggak melewati lagi nih buat low point-nya yang ada di bawah sini teman-teman. Dan hopefully nggak close, di bawah low point ini dan nggak close secara body ya teman-teman. Karena kalau dia close secara body, ada potensi dia bakalan, breakdown and then testing baru turun lagi ke level-level harga yang lebih di bawah teman-teman, kayak gitu. Dan, itu adalah potensi yang kedua teman-teman, dan memang itu adalah skenario bearish dari, Bitensor ini sendiri. Tapi buat teman-teman nih yang mungkin suka nanya, "Bang, apakah masih cocok buat akumulasi?" Ini sekali lagi saya perjelas, sebenarnya teman-teman, asalkan kalian sudah menghitung risk to reward ratio-nya dan menurut teman-teman itu menarik, ya sebenarnya go ahead aja teman-teman. Dan karena itu kan udah kalian perhitungkan ya, karena itu udah kalian
skenariokan, bagaimana jika minus, bagaimana jika ternyata profit teman-teman, kayak gitu-gitu. Dan itu harus teman-teman memang kalkulasi sejak awal ketika sebelum melakukan transaksi nih teman-teman di aset tertentu. Yang mana, let's say ya, sebenarnya kalau teman-teman ya mungkin saya nggak bakal tunjukin secara setup karena takutnya dikira ajakan jual beli teman-teman, tapi let's say teman-teman mengincar, resistance ini dan, stop loss-nya mungkin let's say di bawah sini atau di bawah sini teman-teman. I think sebenarnya secara risk to reward ratio jika teman-teman, menggunakan alokasi yang cukup baik ya, I think sebenarnya itu cukup make sense dan juga, bukan setup yang buruk gitu sebenarnya. Tapi kan kembali lagi nih ke conviction teman-teman juga, kalau menurut kalian ternyata Bitensor ini, udah menurut kalian udah nggak bakal perform karena mungkin menurut kalian nih let's say narasi AI udah lewat dan lain-lain, ya so jangan diambil teman-teman, karena itu akan melawan conviction kalian dan, kalian nggak bakal punya manajemen kontrol yang bagus kalau misalkan ternyata kalian, tidak memperhitungkannya sejak awal dan ya kayak gitu teman-teman. Jadi, ada beberapa faktor ya kalau misalkan bisa saya jawab atau bisa saya, simplifikasi. Yang pertama, teman-teman punya conviction-nya apa enggak jika hendak melakukan akumulasi. Apakah kalian masih yakin Bitensor ini bakalan bisa perform di kuartal 2 aja deh dulu di tahun ini. Kemudian apakah menurut kalian risk to reward-nya oke teman-teman. Dan kemudian, eee, berbagai indikasi lain ya seperti price action dan juga beberapa metrik lain, mungkin menurut kalian apakah itu masih bisa menopang nih buat price action dari Bitensor ini sendiri gitu. Teman-teman harus banget perhitungkan hal tersebut. Tapi jujur teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, saya nggak ada sama sekali, tujuan buat mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu. Tapi di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah secara price action ya. Memang kalau kalian lihat di sini. Nah, ini momentum bearish-nya cukup besar teman-teman di, pergerakan Bitensor yang ini, yang mana kalian bisa compare lah ya. Ini, berapa banyak candle bearish baru sedikit bullish and then turun lagi teman-teman. Jadi, I think sebenarnya secara momentum cukup buruk buat Bitensor, tapi ya mungkin salah satu, pro-nya atau plusnya lah ya. Jadi, ya memang di area ini sejauh ini belum pernah di-breakdown teman-teman oleh Bitensor ini sendiri. So, keputusannya di tangan kalian teman-teman, buat teman-teman yang suka nanya nih, dan harus ingat ini sama sekali bukan ajakan jual beli dan teman-teman wajib banget do your own research teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat beberapa metrik lain seputar Bitensor, ini dalam beberapa waktu terakhir memang volumenya ada peningkatan teman-teman, dan juga dalam 24 jam terakhir ini tercatat liquidation yang, kelikuidasi lah ya atau value yang terlikuidasi itu sekitar 300 ribuan US dollar teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan itu didominasi oleh posisi sell short teman-teman. Karena wajar aja, mungkin ketika ada bounce di sini orang-orang yang mungkin, greedy untuk sell short ini, kena liquidation ya teman-teman ya mungkin ya. Itu salah satu contoh penggunaan margin yang nggak bagus ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga, apalagi buat teman-teman nih yang tradingnya di futures market atau mungkin dengan leverage, itu teman-teman hati-hati banget dan kalian harus ekstra buat manajemen resikonya teman-teman, karena ada potensi kalian terlikuidasi gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat buat analytics dari Bitensor, mungkin ini sedikit data yang bisa saya kasih ke teman-teman semua, di mana teman-teman, eee, tepat di bulan April ini dan juga di kuartal 2 teman-teman, bahkan di bulan April ini tepat banget di bulan April, ini dari data di sini kita bisa lihat bahwasannya di kuartal 2 dan di bulan April, ini sepanjang Bitensor ini listing, dia nggak pernah menghasilkan return yang positif teman-teman, sepanjang sejarah teman-teman ya. Jadi, eee, kita nggak tahu nih apakah di 2025 ini bakal bisa berbeda dari 2 tahun sebelumnya atau justru bakalan sama teman-teman, atau bakal history repeat itself nih. Karena di tahun 2023 dan 2024 tercatat di kuartal 2 dan di bulan April tepatnya, ini Bitensor itu nggak pernah closing dalam return yang positif gitu. Dan gimana nih menurut kalian seputar Bitensor atau tahu ini? Apakah menurut teman-teman masih menarik? Saya juga butuh nih pendapat kalian gimana? Karena, mungkin kalau saya baca-baca di komen beberapa dari kalian banyak nih yang tertarik sama Bitensor ini. Gimana menurut kalian? Apakah masih menarik dan masih layak diakumulasi di kuartal 2 atau menurut kalian bakal bisa perform di kuartal 2 atau justru kalian di sisi sebelahnya nih, yang mana menurut kalian kayaknya Bitensor ini udah kehilangan eranya nih dan mungkin altcoin lain yang bakal bisa lebih perform? Feel free tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan juga seperti biasa ya, teman-teman boleh banget request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, teman-teman boleh langsung request di kolom komentar di bawah. Dan kayak biasa kalau banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan tentu sampai jumpa di video-video selanjutnya.